Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel. Kenapa? Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Investasi. Hari ini gue pengen ngomongin tentang Apple yang katanya bosnya nih baru aja ngomong kalau dia ternyata hold crypto. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Investasi. Nah jadi guys, kemarin baru ada kabar kalau misalnya ternyata bos Apple, Tim Cook, asik, itu dia nge-hold crypto, terutama Bitcoin. Nah jadi ini sebenarnya bukan kabar yang mengagetkan sih, karena biasanya ya orang di bidang teknologi pasti hold crypto rata-rata, apalagi Apple kan gede banget. Nah tapi kabar ini tuh sempat menjadi salah satu sentimen positif buat crypto, terutama Bitcoin, karena ini tuh menjadi bukti bahwa emang adopsinya udah mulai terjadi secara mainstream. Nah jadi kita udah nulis artikelnya nih di coinvestasi.com, jadi sabi banget kalau mau mampir. Nah tapi intinya dia tuh membuat pernyataan ini pas dia tuh diwawancara. Jadi dia ngomong kalau misalnya kripto itu adalah salah satu aset yang baik untuk menjadi bagian di portfolio investasi kalian. Nah tapi dia ngomong kalau ini tuh bukan financial advice atau bukan saran keuangan, jadinya jangan FOMO langsung, tapi belajar dulu. Dia tuh menjadi salah satu tokoh yang menyumbang persepsi bahwa Bitcoin dan kripto itu adalah aset investasi yang juga baik untuk jangka panjang. Kalau terkait Apple-nya, katanya sih sekarang ada rumor beredar kalau Apple tuh bakal mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran. Tapi guys, ini tuh masih rumor, jadi jangan langsung FOMO. Karena kalau kita ingat kejadian Tesla waktu itu, kan waktu itu ada rumor kalau Tesla tuh bakal mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran. Terus habis itu Tesla bilang kalau itu rumornya palsu, jadinya ya harga Bitcoin drop lagi. Nah ini tuh Apple juga masih rumor dan belum ada konfirmasi apapun, jadi jangan langsung FOMO. Tapi ini udah banyak media yang nulis katanya Apple kemungkinan bakal mengadopsi ini. Ya itu biasalah media, tapi jangan kemakan FOMO aja lah intinya. Nah terus ini tuh menjadi salah satu pusat perhatian kenapa harga Bitcoin sempat naik gila-gilaan. Tapi ada dua hal lain nih di luar kabar Apple yang bikin Bitcoin naik. Yang pertama adalah Bitcoin Swiss, yang intinya adalah sebuah perusahaan di Switzerland atau di Swiss yang katanya baru aja menjadi perusahaan pertama yang mewadahi atau menjadi platform untuk pembayaran berbasis kripto. Nah jadi Bitcoin Swiss ini tuh adalah sebuah perusahaan pembayaran kayak semacam OVO GoPay-nya di Swiss lah. Nah ini tuh dia baru aja mengadopsi Bitcoin dan meresmikan bahwa orang udah bisa transaksi atau jual beli barang dan konsumsi itu pakai pembayarannya Bitcoin. Nah jadi integrasinya tuh masuk ke Lightning Network dan ini menjadi inovasi baru karena berarti Swiss menjadi salah satu negara yang udah mulai terbuka sama Bitcoin sebagai alat pembayaran walaupun belum diresmikan oleh pemerintahnya secara menyeluruh. Nah tapi udah legal intinya dan ini udah dipakai. Dan ini tuh kabarnya baru aja beredar kemarin, pas banget beberapa jam sebelum Bitcoin mencapai all time high barunya. Nah terus all time high barunya juga disupport sama data perekonomian dari Amerika. Nah kenapa emang data perekonomian Amerika penting banget? Karena sebenarnya tuh ya Amerika memiliki volume terbesar dalam perdagangan kripto, plus juga rata-rata negara tuh ya perdagangannya pakai US dollar kalau perdagangan internasional. Jadinya emang US dollar tuh berpengaruh banget ke mayoritas aset beresiko kayak kripto dan saham. Nah jadi kemarin tuh baru aja ada publikasi data inflasi, dimana sekarang inflasi Amerika tuh lagi tinggi-tinggi banget lah. Jadi inflasi tuh ada beberapa cara melihatnya, dimana salah satunya adalah melalui indeks harga konsumen. Nah jadi indeks harga konsumen bulanan Amerika itu baru aja naik nih. Naiknya juga lumayan gila guys kalau mau lihat nih, bentar. Jadi dia naiknya tuh dari sebelumnya 0,4% jadi 0,9%, padahal tadinya diprediksi cuma naik sampai 0,6%. Nah jadi ini tuh naiknya gila-gilaan, berarti barang-barang di Amerika tuh harganya mulai pada naik, bukan karena emang barangnya tambah mahal, tapi karena US dollarnya nilainya turun karena yang di print tuh udah mulai kebanyakan. Jadinya ini mulai mengkhawatirkan. Nah terus juga ini tuh angka inflasi tertinggi selama 30 tahun terakhir. Jadinya orang-orang udah mulai pada khawatir sama US dollar yang harganya terus-terusan turun. Plus juga inflasi per tahunnya sekarang udah naik di 6,2%. Dari tadinya tuh targetnya cuma 2% guys, ditargetin Bank Sentral cuma 2%, tapi 6% sekarang. Jadinya ini udah mengkhawatirkan banget karena kalau misalnya orang-orang naruh kekayaannya di US dollar, harusnya ya kekayaannya terus turun karena nilainya turun. Makanya orang-orang pada lari ke aset beresiko kayak saham, kripto, dan komoditas lainnya yang nggak terikat sama US dollar. Makanya sekarang tuh kripto naik dan pas publikasi data ini keluar, ya harga Bitcoin langsung all time high. Makanya ini menjadi salah satu katalis yang besar lah untuk mendorong harga Bitcoin naik, karena Bitcoin dianggap sebagai hedge atau pengaman melawan inflasi. Nah terus juga sekarang dilihat kalau misalnya ada yang khawatir tentang tapering, baru aja datanya juga keluar nih, dimana pemerintah Amerika, dimana Bank Sentral Amerika itu baru aja mengumumkan anggarannya yang dipotong tuh berapa atau taperingnya tuh berapa. Nah terus juga dari publikasi datanya ternyata taperingnya tuh yang nggak sebesar yang dikira orang-orang. Jadi emang US dollar tuh nilainya makin ngeri karena kedepannya kemungkinan turunnya bakal lebih dalam. Karena seharusnya tuh yang dipotong sekitar
180 miliar US dollar, tapi ternyata yang dipotong itu cuma sekitar 165 miliar US dollar. Jadinya ya ini masih ada anggaran yang cukup banyak lah yang masuk ke perekonomian, yang berarti uang beredar yang bertambah juga masih akan tetap banyak dari bank sentral. Makanya inflasi bakal terus naik kemungkinan, dan ya banyak analis yang prediksi ini bakal belum turun. Makanya harusnya ini jadi sentimen positif buat kripto dan saham dan lain-lainnya. Nah, kalau dari Bitcoin sendiri sekarang tuh emang kemarin sempat ada koreksi karena biasalah wajar kalau habis all time high biasanya ada koreksi ya, kayak dari trader-trader whale trader yang ambil keuntungan cepat. Nah, tapi kalau dari gue pribadi sekarang tuh masih inline sama uptrendnya, karena sekarang tertahan support di sekitar 64.000 US dollar sampai 63.000 US dollar. Nah, kalau dari sini menurut gue pribadi masih bisa bounce untuk naik, tapi balik lagi kalau kalian ngomongin technical, kalau technical itu perspektif banget, jadi jangan lupa analisis sendiri dan jangan FOMO. Nah, jadi kalau misalnya menurut analisis Plan B sekarang tuh targetnya di bulan ini masih sekitar 98.000 US dollar, yang intinya ya mendekati bahkan melebihi 1 miliar lah, 1 miliar rupiah. Jadinya kalau misalnya beli sekarang pun dan niatnya short term harusnya sih masih positif, tapi balik lagi jangan FOMO dan jangan lupa lakukan analisis sendiri, plus jangan lupa pakai uang dingin atau uang yang kalian rela untuk hilang, karena dalam investasi ada potensi keuntungan tapi juga ada potensi kerugian. Jadi pastiin pakai uang yang kalian pastiin pakai uang yang kalian nganggur atau kalian rela hilang. Nah, gitu aja guys update dari gue, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau ditanya atau dikritik, langsung aja komen di video ini. Dan kalau ngerasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan jangan lupa seperti biasa, karena kita udah mendekati 100.000 subscriber, jangan lupa ajak teman-teman, keluarga, abang, kakak, tante, om, siapapun lah buat subscribe YouTube channel Koinvestasi. Karena nanti di 100.000 subscriber kita bakal ngadain giveaway yang menarik banget lah jumlahnya, apalagi untuk para investor atau trader kripto. Jadi mohon dibantu guys, mohon dibantu. Oke, as always, Koinvestasi aset masa kini, kaya masa depan. Oke, kita mengecil dulu bang, bentar bang. Cocok. Salah. Ini